Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Manka. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Pada episode yang spesial ini, kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman, yang berfokus pada pergaulan remaja. Pagi hari makan ceri, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini berjumpa Kak Jari untuk acara yang istimewa. Nah, sudah dispilkan kira-kira siapa tamunya pada pagi hari ini? Nah, untuk itu kita sangat beruntung sekali karena hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, narasumber yang keren, yaitu Ibu Fadilah SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang. Perlu sahabat Semanka ketahui bahwa Ibu Fadilah SHMH ini merupakan salah satu putri terbaik Kabupaten Sampang. Selamat datang dan terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Ya, sama-sama. Saya sangat bangga ini karena ini podcast yang pertama ya. Perdana ini Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk para kawula muda agar bisa berprestasi sedemikian rupa. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu untuk membuka perbincangan kita hari ini, mohon untuk bisa dijelaskan mengenai apa itu jaksa masuk sekolah dan bagaimana acara ini bisa memberi manfaat kepada para remaja. Ya, terima kasih. Mbak siapa ini? Ibu siapa? Saya Ibu Wahyu Purwiningsih. Ibu Wahyu. Iya. Terima kasih sebelumnya, sebelum saya menerangkan apa itu jaksa masuk sekolah, saya akan memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Wahyu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Fadilah Helmi SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sampang. Dan alhamdulillah saya adalah putri daerah Sampang yang notabene adalah orang Omben. Alhamdulillah sekali, padahal saya nggak menyangka kalau saya akan ditugaskan di Sampang. Saya selama 20 tahun berkecimpung, 25 tahun ya, berkecimpung di kejaksaan. Baru kali ini saya bertugas di wilayah Madura, khususnya di Sampang. Sebelumnya saya tidak pernah berdinas di Madura, apalagi di Sampang. Saya tugasnya mesti di luar Madura. Di luar Jawa ya Bu ya? Enggak, di 20 tahun masih di sekitar Jawa Timur. Oh iya. Kemudian terus promosi baru di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah dipindah tugasan lagi di Barito Utara sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara di Kalimantan Tengah. Baru ke Kabupaten Sampang. Baru tahun 2024, tepatnya Juli, saya melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Sampang dan dilantik pada bulan Juni 2024 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Oh, baik, luar biasa Ibu. Perjalanannya muter-muter luar biasa sekali. Baik, Ibu untuk jaksa masuk sekolah ini bagaimana tujuan untuk kegiatan dari kejaksaan ini? Kalau jaksa masuk sekolah ini adalah program dari Jaksa Agung Muda Intelijen, yang mana memang diharuskan semua kegiatan, terutama untuk bidang intelijen, itu untuk ada program yang namanya jaksa masuk sekolah. Bukan hanya sekolah aja sebenarnya, ada jaksa masuk pesantren, ada jaksa masuk pasar, banyak program sebenarnya. Karena sekarang yang diinginkan oleh Jaksa Agung itu jaksa harus dekat sama masyarakat. Terutama untuk para generasi muda, khususnya di sekolah-sekolah, di pesantren, ataupun di dunia pendidikan lainnya. Ya, karena memang jaksa, petugas hukum itu kan memang memiliki stigma yang
dalam tanda kutip menakutkan. Ya Bu, jadi mungkin itu adalah salah satunya agar masyarakat bisa kenal Dekat. lebih dekat dengan masyarakat begitu. Jaksa adalah sebagai aparat penegak hukum yang notabene kalau orang bilang kalau belum masih awam Ya. dengan kejaksaan pasti takut banget, Takut banget serem Bu. banget. Iya. Apalagi lihat uniformnya, Ya, seragamnya, pasti seragamnya. takut. Padahal Ya. sebenarnya enggak. Karena tugas jaksa itu bukan hanya sebagai penuntut umum. Masih ada tugas-tugas jaksa lainnya yang diatur oleh undang-undang. Ya, ada sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa pengacara negara, ada kita juga masuk ke lingkungan-lingkungan masyarakat. Berarti sekarang ini bisa masuk ke sekolah, bisa masuk ke pesantren. Pokoknya kita harus, kata Pak Jaksa Agung, jaksa sekarang harus humanis, harus Betul. dekat dengan Masyarakat. masyarakat. Baik. Kemudian untuk pelanggaran ini Bu, untuk pelanggaran remaja, ini menarik sekali. Perjalanan karir Ibu, kemudian bagaimana tujuan jaksa masuk sekolah ini agar lebih dekat dengan masyarakat. Nah, ini tema podcast kali ini adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, dalam kehidupan remaja ini seringkali para remaja ini merugikan diri sendiri. Seperti perkelahian, tawuran, yang sekarang lagi ngetren itu adalah bully, perundungan, kemudian pelanggaran-pelanggaran IT di medsos itu Ibu. Itu kan anak-anak perlu mengetahui apa sih sebenarnya bahwa hukum ini adalah menjadi alat pencegah, bukan hanya hukuman saja. Nah, apa saja hal yang perlu diketahui remaja agar mereka bisa lebih bijak dalam bertindak, Ibu? Ya, terima kasih. Ya. Saya akan coba menjawabnya, bahwa hukum dapat menjadi alat pencegah kejahatan dan pelanggaran dengan beberapa cara atau metode. Yang pertama, mencegah dengan aturan hukum, ancaman hukuman. 2, mencegah dengan peraturan, mencegah dengan pendidikan, mencegah dengan pengawasan. Nah, bagaimana sih kita mencegahnya dengan ancaman hukuman? Pasti semuanya tahu. Kalau kita mencegah dengan hukuman, pasti masuklah proses ke persidangan. Ya, pasti endingnya nanti pasti dihukum. Ya. Namun demikian sekarang ada namanya restoratif justice atau RJ, memulihkan keadaan yang sebelumnya. Jadi misalnya nih ada pencurian. Pencurian itu sebenarnya niatnya hanya karena dia tersangkanya itu hanya karena pengen makan. Ya, pengen makan dengan terpaksa, tanpa dia sadari, tanpa dia ada niat, karena dia lapar, akhirnya dia curi. Ya, pencuri. Nah, kita bisa tidak melanjutkan ke proses persidangan, namun ada syarat-syaratnya. Karena apa? Pertama, waktu dia mencuri karena memang tidak ada niat. Kedua, dia mencuri karena memang dia butuh uang. Dan yang dicuri tidak lebih dari 1 juta sekian. Dan yang keempat, dia tidak residivis. Kelima, yang penentu akhirnya adalah pihak yang menjadi korban legowo. Artinya ikhlas. Memaafkan. Nah, itu. Jadi sekarang itu kalau kita menghukumnya, menjadikan alat untuk hukuman, banyak untuk prosesnya. Tapi sekarang jaksa sudah punya ini untuk peran andil agar proses itu tidak berlanjut ke persidangan. Asal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir itu yang saya lupa, tidak pernah dihukum. Artinya dia baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
Nah, kemudian ini Ibu, apa namanya, perundungan. Perundungan ini bullying, di kalangan remaja ini kan luar biasa. Jadi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan remaja agar remaja ini terbebas dari, hal-hal yang merugikan termasuk bully ini? Ya, Kak, saya kira untuk bully ini sebenarnya sih di zaman kita juga ada ya, Ada, heeh. ya. Cuma enggak dipelurkan ke Publikasi. publik, ke Iya, medsos, ke betul. apa. Ya, saya sebagai, ibu dari anak-anak Iya, ya, betul karena betul. saya juga seorang ibu, harus peran penting dari orang tua yang harus ditekankan di sini. Karena awal dari, anak-anak itu adalah orang tua yang punya peranan penting kalau di rumah. Di rumah, ya. Kalau di sekolah atau di luar rumah, itu adalah guru. Dan yang paling dominan adalah teman, Betul, lingkungan. lingkungan. Iya. Karena lingkungan itulah yang menentukan baik dan tidaknya seseorang anak. Jadi kalau saya untuk bullying, peran aktif dari, eee, internal, baik itu teman itu sendiri, guru itu sendiri juga harus orang Orang tua, tuanya. iya. Karena jangan sampai orang tuanya hanya bekerja terus mencari nafkah, tapi anak diabaikan. Anak itu butuh Kasih sayang, kasih perhatian. sayang, perhatian dari orang tua. Ini karena saya juga Ibu, sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga, iya. Nah, kemudian Ibu, apakah kasus-kasus perundungan ini juga bisa menjadi kasus, yang bisa dihukum? Bisa, karena Itu sekarang kategori yang bagaimana yang itu bisa tergantung dari pasal, dia dikenain pasal pasal apa. Bisa, karena undang-undang IT sendiri tuh bisa ditahan loh. Ya. Menulis komentar-komentar jahat di media sosial itu juga Bisa, ya, Bu, ya? itu sudah merupakan suatu alat bukti sudah di medsos itu, Iya iya. sudah bisa. Nah, jadi ini memang yang, perlu remaja ketahui bahwa, itu bisa dihukum, bully itu bisa dihukum, kemudian Bisa, memberikan, apa namanya, komentar-komentar jahat itu juga iya, bisa dihukum. Iya, baik Ibu. bisa. Nah, kemudian ini narkoba ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ketika bertemu dengan anak-anak di aula, pantura untuk narkoba ini. Nah, andai ada anak-anak remaja yang tertangkap kemudian dia nggak tahu kalau itu narkoba, itu gimana itu Bu? Apakah mereka juga bisa dikenakan hukuman kalau seperti itu? Kalau memang mereka tidak mengenal tentang narkoba, pasti untuk pembuktiannya tidak akan terpenuhi. Tapi saya yakin polisi menangkap si anak itu kalau tidak ada tidak ada rekam jejaknya. Ya, kalau memang tapi memang benar dia memang nggak tahu, cuma disuruh, itu sebenarnya kita bisa. Saya pernah menangani kasus yang mana ini bukan tentang anak, ini karena persaingan, cemburu dengan pasangannya, dengan pacarnya. Yang sebenarnya si pacar ini nggak tahu di bawah mobilnya tuh udah ditaruh narkoba. Nah, saya sebagai jaksanya meminta kepada polisi untuk memenuhi bagaimana, si narkoba itu kok bisa masuk ke mobil itu. Karena, kalau dilihat dari keterangan si tersangkanya, dia tuh tidak pernah memakai narkoba. Terus saya suruh tes, untuk tes urinnya, apakah dia pemakai atau tidak, ternyata nggak pemakai, Ya. karena dia hanya cuma dijebak. Dijebak. Iya. Jadi tergantung kita, untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik, apakah satu kasus itu layak untuk diangkat atau dihentikan. Itu asas namanya dominus litusnya jaksa. Oh, iya iya Ibu. Nah, kemudian Ibu, saya sedikit, penasaran nih, dalam perjalanan karir 20 tahun ya Ibu ya? Saya sudah 25 tahun 25 tahun di kejaksaan. kejaksaan. Nah, ini sebenarnya, motivasinya Ibu ini kan perempuan itu kan memang,
katanya teori itu kalau perempuan itu kan Edopor. edapor, mengedepankan perasaan daripada logika, beda dengan laki-laki. Jadi untuk peran jaksa, kemudian apalagi di tingkat kajari untuk seorang perempuan ini luar biasa. Ini apa sih yang memotivasi untuk memilih jalur ini gitu, Bu? Ya, yang menjadi saya semangat, menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang jaksa ya, bukan seorang kajari ya. Iya. Seorang jaksa, saya memang sudah dari SMA sudah menghipnotis saya. Mungkin dulu bahasanya bukan hipnotis ya. Pokoknya saya harus Menyemangati diri sendiri. ya, saya harus jadi jaksa atau hakim. Oh, iya. Iya, karena apa? Saya lihat di Madura khususnya belum ada perempuan-perempuan yang bisa menjabat sebagai jaksa. Memang sih ada banyak, tapi mereka tuh nggak berkarir. Iya. Hanya semata-mata hanya jadi jaksa. Saya masa sih orang Madura itu hanya terkenal dengan caroknya, dengan tukang cukur, dengan rombeng, dengan itu. Nah, itulah saya akhirnya bangkit bagaimana caranya biar orang Madura bisa dicap sebagai orang yang berpendidikan. Bisa juga bisa menjabat di instansi-instansi seperti di kejaksaan, di kepolisian, atau di pengadilan. Jadi pas SMA saya memang termotivasi dan saya harus jadi jaksa atau hakim. Dan setelah karena keinginan saya kuat, akhirnya saya dari SMA saya melanjutkan ke Fakultas Hukum di Universitas Surabaya waktu itu tahun 91. Saya akhirnya keterima di Ubaya dan alhamdulillah tahun 99 saya masuk kejaksaan. Dan itu pun perlu proses, nggak langsung diterima saya jadi kejaksaan. Saya 3 kali baru lolos menjadi calon jaksa di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Republik Indonesia ini. Oh iya. Jadi Nah, semangat itu sekali. untuk ini Bu, apa namanya, untuk tadi manajemen perasaan itu gimana sih? Memanajemen perasaan agar tetap nggak kasihan, nggak apa, itu kan apa namanya, perempuan itu kalau melihat kasus-kasus tertentu, itu agar tidak terbawa perasaan itu gimana? Yang penting saya gini, pokoknya saya jangan menjolimin orang. Itu perasaan saya. Tapi terus terang, saya masih karena saya masih perempuan, statusnya masih perempuan nih. Iya. Jadi kalau saya lihat orang udah diborgol karena itu perintah saya sebenarnya nggak tega. Tapi bagaimana, ini tugas dan yang harus dilaksanakan. Ini perintah undang-undang untuk dilaksanakan. Resiko menjadi seorang jaksa. Ini ada resiko jabatan bagi saya. Sebenarnya terus terang sebagai perempuan, apalagi kita punya anak juga, punya keluarga. Bagaimana sih seandainya keluarga kita juga digituin? Ya, tapi karena dia Tegas. bersalah, ya mau nggak mau ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Iya. Iya, Ibu luar biasa. Itu karena memang tadi itu saya penasaran, itu memang perempuan itu biasanya suka nggak tegaan. Jadi Nggak untuk tetap tega. konsisten di jalur yang benar gitu, itu butuh perjuangan. Dan itu 25 tahun. Luar biasa. Udah bertahun. Luar biasa sekali. Nah, kemudian menjadi remaja. Kita kembali lagi kepada remaja. Ini untuk menjaga diri, Ibu. Ada tips dan trik untuk menjaga diri agar para remaja, sahabat-sahabat Semanka ini tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Berikan tips, Ibu. Pertama, pilihlah teman yang baik. Ya. Teman itu sangat pengaruh sekali terhadap pergaulan. Kalau teman yang dipilih orang tidak baik, saya yakin juga akan terpengaruh ketidakbaikannya. Ya. Terus jangan sekali-sekali, kita kan umat beragama ya, bentengi
diri kita itu dengan ibadah, terutama tentang sholat 5 waktunya. Itu kan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu ibadahnya yang rajin, Pilih teman, pilih teman. dan jangan lupa juga orang tua juga menentukan baik tidaknya seorang anak. Oke. Jadi remaja itu baik tidak baiknya itu memang dimulai dari rumah. Iya, Dimulai dari rumah. Karena kalau hanya di sekolah itu cuma sebentar. sebentar Iya. aja. Jadi kalau Dan tidak bisa mengawasi secara maksimal. ya, betul. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, Ibu. Pertanyaan terakhir. Tips lagi nih. Kami minta tips lagi bagaimana agar kita ini bisa mengikuti jejak Ibu Fadilah. Jadi menjadi seorang jaksa. Tips apa yang harus mereka lakukan agar mempunyai karir yang bagus? Mempunyai karir yang bagus seperti Ibu Fadilah sekarang ini. Yang pertama harus ada keinginan. Baik. Keinginan dari kita sendiri. Kita harus menghipnotis sendiri bahwa saya akan mampu menjadi jaksa. Itu khusus saya ya. Iya, iya. Saya harus jadi jaksa atau hakim. Itu sudah saya tanamkan. Semenjak saya SD sudah saya kalau nggak jadi komandan atau nggak jadi petugas upacara, kayaknya saya tuh marah besar. Kurang afdal. Kurang enak. Iya. Saya harus jadi, pokoknya harus jadi ketua, pimpinan. Nah, dapat motivasi seperti itu, Bu? Itu pertamanya lihat apa sih, Bu? Jadi mempunyai motivasi apa pernah lihat film atau apa Enggak gitu? pernah saya lihat film atau Iya. apa. Cuma saya termotivasi Madura ini terkenal dengan apa ya? Masih primitif. Iya, iya. Masih SDM-nya sangat kurang. Melihat lingkungan berarti ya, Ibu? Iya, Oke. saya lihat itu. Karena yang dilihat oleh dunia di luar Madura pasti hal-hal yang negatif. Iya. Tapi sebenarnya potensi Madura itu sangat bagus, baik dari segi SDM-nya, baik dari segi sumber alamnya. Sebenarnya bagus. Namun demikian kita kembalikan kepada pemangku kepentingan yang ada di daerah. Ya, itu ada pertama memotivasi diri, kemudian yang kedua apa, Ibu? Yang kedua motivasi pasti ya. Pasti. Yang kedua kita harus yaitu ibadah. Taat sama orang tua, minta ridho sama orang tua. Saya juga karena saya sudah menikah, sebelum saya berkarir, kalau mungkin jadi jaksanya sudah pastilah saya minta ridho sama orang tua, sama ibu juga sudah, sama ibu sama orang tua lah pastinya ya. Untuk karir karena saya sudah bersuami ya, saya juga harus minta ridho sama suami. Karena tugas jaksa itu udah resiko, mau jadi istri seorang jaksa itu harus resiko ditinggal. Karena enggak di situ aja tempatnya. Pindah 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Saya sudah keliling dari pertama nih saya ya dari Mojokerto. Iya. Itu CPNS saya di Mojokerto. Kedua di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Di Surabaya. Iya. Yang ketiga saya akhirnya ke Kejaksaan Negeri Lamongan. Terus keempat saya langsung ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Gresik. Ke Gresik sebagai kepala kejaksaan, sebagai kepala seksi perdata dan tata usaha negara di Gresik. Kemudian saya dipindah tugasan lagi ke Kejaksaan Negeri Surabaya. 3 tahun saya bertugas, dipindahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai pemeriksa pidum. Dan alhamdulillah tepatnya tahun 2019 saya dipindah ke sangat jauh sekali di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kurang lebih hampir 3 tahun saya di sana pas COVID. Luar biasa. Aduh, pengorbanannya. Itu jabatannya itu berapa tahun di setiap tempat itu? Enggak tentu.
Nggak tentu. Oh, ya. Tergantung rezeki kita. Iya, iya. Baik, Ibu. Jadi, perbincangan yang sangat menarik sekali bahwa, karir 25 tahun itu bukan karir yang singkat. Itu penuh perjuangan, itu karir yang sangat panjang sekali. Kami banyak belajar dari Ibu bahwa remaja ini kuncinya adalah di rumah. Memilih teman yang baik agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kemudian untuk berkarir menjadi jaksa, itu tentunya yang pertama adalah memotivasi diri, kemudian belajar dengan baik, kemudian ridho orang tua, kalau sudah berkeluarga, ridho suami adalah sangat penting untuk meniti karir selanjutnya. Tapi kalau jadi calon jaksa itu nggak boleh nikah dulu. Oh, kalau sudah jaksa baru boleh menikah ya? Kalau sudah pegawai negeri baru menikah. Jadi ada surat keterangan tidak boleh menikah. CPNS sudah boleh menikah berarti? Belum. Kalau jadi jaksa, tapi kalau masih TU, kan di sana kan ada tata usaha, Iya. ada calon jaksa. Kalau TU boleh. Kalau calon jaksa enggak boleh. Jadi waktu saya kan calon jaksa juga waktu ngelamar. Iya. Jadi enggak nikah. Jadi mungkin kalau orang Madura bilang kalau umur 27 itu udah Ketuaan. prabentua. Prabentua. Padahal sebenarnya udah punya sih sebenarnya. Cuma kan Iya. nggak boleh nikah dulu. Iya. Gitu. Baru setelah PNS Iya, baru boleh nikah. menikah. Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, perbincangan yang sangat luar biasa, perbincangan yang sangat memotivasi terutama untuk kami yang bagian perempuan-perempuan ini untuk terus berkarir tapi tidak lupa akan kodrat sebagai ibu dan istri tentunya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga jaksa masuk sekolah ini benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan kesan humanis terhadap kami, anak-anak kami ini untuk masyarakat agar kami melek hukum. Terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Semanka yang telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.